Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan selalu menjaga dengan cara makan teratur dan minum vitamin ya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bersemangat. Nah, kalian jangan lupa ya tetap belajarnya semangat di rumah meskipun belum bisa tatap muka dengan Ustazah ya. Bagaimana? Sudah siap belajarnya hari ini? Silahkan disiapkan dulu pensilnya, bukunya. Ya, kalau sudah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 2, subtema 3. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Baiklah anak-anak yang solihah, kita mulai ya. Istidah dan ista'idu lidua. Sam'an wa ta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa bersama ya. Silahkan kalian bisa simak video dari Ustazah dari awal sampai akhir ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 2, subtema 3. Muatan pembelajaran hari ini ada matematika, PJOK, dan PPKN. Materi pembelajaran kali ini, matematika, kita akan membahas mengenal bentuk bangun ruang. Yang kedua, PJOK, kita akan membahas gerak dasar non-lokomotor, menekuk, dan membungkuk. Yang ketiga, PPKN, kita akan mempelajari keragaman kegemaran keluarga di rumah. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama ada matematika, yaitu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus dengan bekerja sama. Yang kedua, mampu mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang dengan tepat. PJOK, tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor, menekuk, dan membungkuk. Kemudian, PPKN, tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, dapat menentukan keragaman kegemaran dari anggota keluarga di rumah. Yang kedua, menceritakan keragaman kegemaran masing-masing anggota keluarga di rumah. Mengenal bentuk bangun ruang. Nah, di sini ada bangun ruang. Kira-kira apa ya bangun ruang itu? Nah, bangun ruang di sini adalah bangun yang memiliki isi atau volume. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar balok. Bisa dipahami dulu ya, lihat gambarnya. Ini adalah gambar balok. Berikutnya ya, ada gambar kubus. Setelah itu, ada gambar bola. Yang terakhir, kita akan mempelajari gambar tabung. Nah, di sini untuk mengenal bentuk bangun ruang, di sini kita akan mempelajari 4 bangun ruang. Ada balok, kubus, bola, dan tabung. Selanjutnya, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini masih ingat tadi ini gambar apa? Ya, gambar balok. Gambar balok ciri-cirinya memiliki 3 pasang sisi. Setiap pasang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, yaitu sisi atas dan sisi bawah, sisi kiri dan sisi kanan, kemudian sisi depan dan sisi belakang. Nah, setelah itu kita contohnya. Di sini ada contoh kulkas, yaitu bentuknya sama, yaitu bentuk
apa anak-anak? Bentuk balok. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua kira-kira apa ya yang bentuknya sama seperti balok? Nah, betul sekali. Contohnya lemari. Yang terakhir ada penghapus. Nah, di sini dari ketiga contoh ini merupakan contoh yang sama, yaitu berbentuk balok. Oke, sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, kita ke berikutnya, yaitu gambar kubus. Oke, kalau sudah tahu ini gambarnya kubus, kira-kira cirinya apa ya? Nah, cirinya memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Seperti tadi ya, sisi kanan dan sisi kiri, sisi depan dan sisi belakang, kemudian sisi atas dan sisi bawah. Sehingga dalam bentuk kubus ini memiliki 6 sisi. Ya, kita lihat contohnya. Kira-kira contoh yang berbentuk kubus itu apa ya? Nah, di sini ada gambar dadu. Ini berbentuk kubus. Kemudian yang kedua ada kotak kado. Terakhir, kira-kira contohnya apa ya? Nah, di sini ada kardus. Dari ketiga ini adalah contoh dari bentuk kubus. Nah, kalian di rumah bisa mencari contoh-contoh berikutnya ya. Di sini dilanjutkan lagi ada bentuk bola. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu hanya memiliki satu sisi. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Yang pertama ada gambar bola basket. Yang kedua ada semangka. Yang ketiga ada bola kasti. Nah, dari ketiga ini merupakan contoh bentuk bola. Paham ya anak-anak? Oke, kalau paham selanjutnya ya. Di sini ada gambar tabung. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki 3 sisi. Sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran yang berukuran sama. Nah, ini sisi atas dan yang ini sisi bawah. Dia memiliki ukuran yang sama dan berbentuk lingkaran. Oke, kira-kira contohnya apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Contohnya ada drum. Kemudian ada gelas. Yang ketiga ada kaleng Sprite. Nah, dari ketiga contoh ini merupakan bentuk tabung. Oke, paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah paham, nah tadi kita sudah membahas bentuk bangun ruang. Ya, di sini salah satu contohnya tadi itu ada bola. Nah, ini kira-kira kalau Ustazah kasih gambar bola, apa ya yang ada di benak kalian? Nah, di sini ada gambar ilustrasi bahwasanya di sini ada anak yang sedang bermain bola basket. Nah, berarti di sini ada olahraga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Rajin berolahraga membuat badan segar dan bugar. Contohnya, lari, jalan, bermain basket, dan bersepeda. Bulu tangkis atau tenis juga termasuk olahraga ya. Nah, olahragalah secara teratur agar tubuh selalu bugar. Nah, tubuh yang bugar itu tandanya sehat. Tubuh yang sehat, belajar pun juga akan semangat. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah. Nah, di sini kita akan belajar gerak dasar non-lokomotor, menekuk, dan membungkuk. Kira-kira gerak dasar non-lokomotor itu apa sih Ustazah? Nah, kira-kira apa ya? Nah, gerak dasar non-lokomotor itu
adalah aktivitas gerak di mana tubuh itu tidak berpindah tempat. Nah, di sini gerak non-lokomotornya ada dua. Yang pertama, ini adalah gambar menekuk. Dilihat ya, gambar nomor 1 di sini adalah gambar menekuk. Kemudian, gerakan menekuk itu apa sih, Ustazah? Nah, gerakan dasar menekuk adalah gerak melipat anggota tubuh atau persendian sesuai dengan ruang geraknya. Yang kedua, ini adalah gerak membungkuk. Nah, kira-kira gerak dasar membungkuk itu apa sih, Ustazah? Di sini, gerak dasar membungkuk itu adalah menggerakkan badan bagian atas ke arah depan maupun ke bawah. Seperti pada contohnya ini ya. Di sini kita akan belajar gerak dasar menekuk dan membungkuk. Oke, ya. Gerak menekuk. Yang pertama, menekuk lutut ke depan. Bagaimana ya kira-kira menekuk lutut ke depan itu ya? Ini ada gambarnya ya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang sudah disediakan Ustazah. Kemudian yang kedua ada menekuk lutut ke belakang. Contohnya, nah ini kakinya diangkat ke belakang dan tekuk ya. Dan yang terakhir ada jongkok. Nah, jongkok itu bagaimana Ustazah? Ini gambarnya ya. Nah, jadi gerakan menekuk yang kita pelajari hari ini ada 3. Menekuk lutut ke depan, ke belakang, dan jongkok. Sudah. Selanjutnya ada gerak membungkuk. Yang pertama ada menyentuh ujung kaki. Contohnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada mencium lutut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi, hari ini kita akan mempelajari gerak membungkuk, yakni menyentuh ujung kaki dan mencium lutut. Seperti ini ya contohnya anak-anak solihah. Jadi, banyak olahraga yang bisa dilakukan bersama keluarga di rumah. Berarti sama halnya dengan keragaman dalam keluarga. Setiap orang memiliki perbedaan. Perbedaan juga ada dalam keluarga. Misalnya, beda kegemaran. Adik gemar menggambar, kakak gemar menyanyi, ayah gemar berolahraga, dan ibu gemar merangkai bunga. Perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Walau berbeda, kita harus rukun. Perbedaan kegemaran dalam keluarga. Nah, di sini Ustazah cantumkan contohnya. Aisyah gemar menggambar pemandangan. Gambar apa yang suka kamu gambar? Nah, kira-kira apa ya kalau kalian menggambar di rumah itu yang suka digambar apa ya? Kedua, ada kakak gemar menyanyi. Kemudian, ibu suka merangkai bunga. Yang terakhir, ayah suka berolahraga. Nah, di sini dalam keluarga ini, meskipun kegemarannya itu berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan rukun. Ya. Terima kasih. Nah, bagaimana kalian hari ini sudah menyimak video Ustazah dari awal sampai akhir ya? Mudah bukan? Nah, kali ini kita sudah belajar, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar dengan 3 mata pelajaran. Yang pertama ada matematika, yaitu mengenal bentuk bangun ruang. Dan yang kedua, mata pelajaran PJOK, yaitu gerak dasar non-lokomotor, menekuk dan membungkuk. Yang ketiga, kita belajar PPKN dengan keragaman kegemaran keluarga di rumah. Terima kasih. Jangan lupa ya, tugasnya silahkan dikirim ke Ustazah ya. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.